Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Taruni Muda Yolanda Erasya, asal Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 1C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persinyalan perkeretaapian. Apa yang dimaksud dengan persinyalan perkeretaapian? Persinyalan perkereta api merupakan salah satu fasilitas operasi yang berfungsi untuk memberikan instruksi ataupun petunjuk ataupun perintah kepada masinis, baik berupa cahaya, warna, ataupun informasi lainnya. Dalam persinyalan di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama sinyal mekanik dan yang kedua sinyal elektrik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sinyal mekanik? Sinyal mekanik adalah sinyal yang digerakkan secara mekanik menggunakan lengan ataupun papan instruksi. Nah, biasanya cara kerjanya yaitu dinaikkan atau diturunkan oleh PPKA. Dan sinyal mekanik ini dibagi menjadi dua macam berdasarkan peletakannya. Yang pertama, untuk peletakan di dalam ruangan itu ada interlocking dan pesawat blok. Dan yang kedua, untuk yang diletakkan di luar ruangan ada sinyal mekanik, penggerak vessel mekanik, petunjuk kedudukan vessel mekanik, penghalang sarana, dan yang terakhir adalah media transmisi yaitu kawat. Dan untuk sinyal elektrik, apa yang dimaksud dengan sinyal elektrik? Sinyal elektrik adalah sinyal yang digerakkan secara otomatis menggunakan perangkat sinyal elektromekanis yang menghubungkan antara stasiun dan stasiun lainnya menggunakan perangkat blok. Nah, untuk sinyal elektrik ini dibagi menjadi beberapa macam lagi. Yang pertama, sinyal utama. Sinyal utama ini ada tiga macam, yaitu sinyal keluar, sinyal masuk, dan sinyal blok. Dan yang kedua ada sinyal pembantu. Di situ terdapat sinyal muka, sinyal pendahulu, dan sinyal pengulang. Dan ada juga sinyal pelengkap. Nah, sinyal pelengkap ini ada pembatas kecepatan, penunjuk arah, dan juga sinyal berjalan pada jalur tunggal sementara. Dan ada juga sinyal lansir dan sinyal darurat. Untuk sinyal mekanik sendiri yang akan ada banyak pertanyaan adalah apa itu interlocking? Interlocking adalah sistem penguncian vessel yang dilakukan oleh PPKA menggunakan perangkat handle. Nah, untuk sinyal elektrik di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama dari sinyal utama. Sinyal utama apa itu? Sinyal utama tadi yang terdiri dari tiga jenis. Dan untuk sinyal utama kita jelaskan dari yang pertama, yaitu sinyal masuk dan sinyal keluar. Apa yang dimaksud dengan sinyal masuk dan sinyal keluar? Sinyal masuk dan sinyal keluar adalah sinyal yang dipasang di batas masuk ataupun keluar stasiun yang berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada masinis dapat melalui isyarat cahaya, warna, ataupun informasi lainnya. Dan sinyal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan merupakan semboyan nomor 5, 6, dan 7 dalam semboyan kereta api. Dan yang kedua ada sinyal blok. Apa itu sinyal blok? Sinyal blok adalah sinyal yang dipasang di sepanjang jalur kereta api dengan jarak tertentu berdasarkan highway kereta api. Fungsi dari pemasangan sinyal blok ini sendiri yaitu untuk menjamin aman dengan membagi aspek jalan menjadi beberapa bagian blok dan lokasi tertentu di mana hanya ada satu kereta dalam satu blok. Nah, sinyal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Perkeretaapian dan merupakan semboyan nomor 10C kereta api. Yang berikutnya ada sinyal pembantu. Sinyal pembantu tadi terdiri dari tiga, yaitu sinyal muka, sinyal pendahulu, dan sinyal pengulang. Kita paparkan dari yang pertama dulu, yaitu sinyal muka. Sinyal muka apa itu sinyal muka? Sinyal muka itu sinyal yang dipasang sebelum sinyal masuk yang berfungsi sebagai indikator atau penjelas sinyal masuk yang bersangkutan kepada masinis. Nah, sinyal ini merupakan semboyan nomor 9A1 kereta api. Dan yang kedua adalah sinyal pengulang. Apa itu sinyal pengulang? Sinyal pengulang adalah sinyal yang dipasang di peron stasiun yang memiliki banyak jalur dan frekuensi operasi kereta api yang padat. Fungsinya adalah untuk mengulang dan memberikan petunjuk sinyal yang diwakili dengan menggunakan isyarat baik berupa warna ataupun cahaya.
Cara kerja dari sinyal ini adalah apabila indikator sinyal pengulang bernyala putih, maka itu berarti aman dan masinis diizinkan untuk menjalankan keretanya sesuai dengan instruksi dari BPKA. Dan apabila indikator sinyal pengulang tidak menyala, maka artinya adalah kondisi tidak aman dan kereta tidak diizinkan untuk meninggalkan stasiun sesuai dengan instruksi dari BPKA. Dan yang ketiga ada sinyal pendahulu. Apa itu sinyal pendahulu? Sinyal pendahulu adalah sinyal yang dipasang setelah sinyal masuk dan sebelum sinyal keluar. Sinyal ini berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada masinis, baik berupa cahaya ataupun warna. Nah, untuk indikator sinyal ini hanya ada dua, yaitu hijau dan juga kuning. Untuk hijau berarti aman, yang dimana masinis diizinkan untuk menjalankan keretanya. Dan untuk kuning itu berarti tidak aman, yaitu kereta harus bersiap untuk berhenti. Di sini juga ada sinyal pelengkap. Sinyal pelengkap tadi ada 3, kita jelaskan dari yang pertama, yaitu penunjuk arah. Apa yang dimaksud dengan sinyal penunjuk arah? Sinyal penunjuk arah adalah sinyal yang terpasang di bagian atas dari sinyal keluar yang berfungsi untuk memberikan arti atau tujuan kepada kereta api yang melewatinya, baik ke kiri ataupun ke kanan. Sama dengan sinyal lainnya, sinyal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan merupakan semboyan nomor 9C kereta api. Yang kedua yaitu sinyal pembatas kecepatan. Apa itu sinyal pembatas kecepatan? Yaitu sinyal yang terpasang pada bagian atas sinyal masuk ataupun sinyal keluar yang memiliki fungsi memberikan informasi kepada masinis agar menjalankan kereta sesuai dengan kecepatan yang diinstruksikan oleh BPKA. Nah, untuk membaca sinyal ini ada 2 cara. Yang pertama, apabila sinyal utama berindikator hijau atau kuning dan sinyal pembatas menunjukkan angka tertentu, maka batas kecepatan kereta sesuai dengan angka yang tertera dikalikan dengan 10. Dan yang kedua, apabila sinyal utama berindikator hijau atau kuning dan sinyal pembatas kecepatan tidak menunjukkan angka berapapun, itu berarti kereta api atau masinis boleh menjalankan keretanya berdasarkan kecepatan maksimal dari masing-masing indikator. Nah, yang selanjutnya adalah sinyal yang berada di stasiun, yaitu sinyal langsir. Apa itu sinyal langsir? Sinyal langsir adalah sinyal yang dipasang pada batas masuk ataupun keluar langsir kereta api dan memiliki fungsi sebagai pemberi petunjuk ataupun informasi kepada masinis bahwa kereta boleh atau tidaknya untuk melakukan laksiran pada stasiun tersebut. Nah, untuk memberikan informasi itu dapat menggunakan isyarat, yaitu baik dengan lampu ataupun cahaya. Langsiran sendiri memiliki makna bahwa suatu lokomotif, kereta ataupun gerbong sedang melakukan pemindahan jalur untuk melakukan pemisahan atau perangkaian gerbong ataupun kereta. Sinyal ini sama dengan sinyal lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan merupakan semboyan nomor 6B kereta api. Dan yang terakhir adalah sinyal darurat. Apa itu sinyal darurat? Sinyal darurat adalah sinyal yang terpasang pada bagian bawah sinyal masuk ataupun sinyal keluar yang memiliki fungsi sebagai petunjuk kepada masinis apabila sinyal masuk ataupun sinyal keluar mengalami kerusakan dengan isyarat warna atau cahaya. Indikator dari sinyal darurat hanya ada 2, yaitu putih dan merah. Cara kerjanya adalah apabila sinyal utama berwarna merah dan sinyal darurat tidak menyala, maka masinis harus menghentikan keretanya di depan muka dari sinyal merah. Dan apabila sinyal utama berwarna merah sedangkan sinyal darurat menyala, indikator berwarna putih, maka masinis diizinkan untuk menjalankan keretanya. Demikian tadi paparan saya mengenai persinyalan perkereta-apian. Semoga bermanfaat dan tidak lupa di akhir video ini saya juga akan menambahkan beberapa semboyan yang berkaitan dengan persinyalan kereta api untuk menambah wawasan kita mengenai kereta api.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.